Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan aku seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Nah, di sini aku mau share kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Nah, beginilah keadaan rumah aku setiap harinya, setiap pagi di saat anak-anak itu lagi tidur, biasanya aku itu beberes rumah ya teman-teman. Jadi, supaya dalam hal beberes rumahnya lebih cepat selesai dan lebih semangat. Ya, namanya berumah tangga itu pasti segudang aktivitas, segudang pekerjaan ya teman-teman. Dibilang berat ya enggak berat, cuman karena perintilannya yang super banyak, jadi kadang itu kita malas banget untuk memulainya ya teman-teman. Nah, ini di pagi hari ini aku mau nyuci baju ya teman-teman. Cucian baju aku itu banyak banget segunung. Nah, di sini aku juga akan memberikan sedikit tips ke teman-teman gimana sih cara mencuci baju yang benar di mesin cuci 2 tabung. Tonton terus videonya ya. Nah, di video kali ini aku bikin videonya sambil sambi gitu ya teman-teman. Misal aku lagi beberes rumah sambil nyuci baju. Jadi kan kalau nyuci baju di mesin cuci itu bisa ditinggal ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku sambil menyambi gitu pekerjaannya supaya cepat selesai. Nah, di sini aku akan sedikit memberikan tips ke teman-teman sekalian gimana sih cara mencuci baju yang benar di mesin cuci 2 tabung. Jadi yang pertama itu aku masukkan dulu pakaiannya ke mesin cuci ya teman-teman dan diisi air. Dan sambil menunggu airnya penuh, ini aku ke dapur dulu untuk menanak nasi. Ya begitulah ya teman-teman. Kalau pekerjaan itu bisa ditinggal sambil dikerjakan, tapi sambil ditinggal dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya, apa salahnya ya teman-teman, supaya pekerjaan kita itu yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu kan banyak perintilannya ya, supaya 2-3 pekerjaan itu sekaligus cepat selesai. Nah, sambil menunggu air cucian bajunya itu penuh di mesin cuci, ini aku sambil cuci piring ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau nyuci piring pasti sambil nyuci baju kalau pagi ya teman-teman. Nah, ini air di mesin cucinya udah penuh dan ini udah luber-luber ya teman-teman. Ini langsung aja dimatikan, keran airnya langsung dimatiin aja ya teman-teman. Dan ini aku muter airnya itu sekitar 15 menit. Jadi ini aku kalau cuci baju yang pertama itu aku hanya mencuci bajunya hanya menggunakan air. Jadi supaya najis-najis yang menempel di baju kita kayak najis air kencing anak, pokoknya segala najis yang kita kadang nggak tahu, yang nggak kelihatan itu langsung hilang ya teman-teman. Dan ketika kita mencuci baju tanpa menggunakan sabun aja, ini baju kita udah keadaannya suci ya teman-teman. Cuman kadang noda-noda yang membandel itu nggak bisa hilang dan itu harus ada bantuan sabun. Tapi menurut para ulama, kalau mencuci baju hanya menggunakan air biasa aja, baju kita itu udah bersih, udah suci dan sah dipakai untuk sholat. Cuman kalau teman-teman mau ngebilas lagi kayak langsung dikasih sabun supaya bersih dan wangi, itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena aku juga melakukan hal yang sama. Jadi misal air itu yang pertama kan air biasa tanpa sabun, nanti mesin cucinya itu berputar selama 15 menit dan udah selesai, kita buang airnya, kita ulang lagi dengan mengisi air biasa. Bila sudah penuh baru kita tambahkan sabun. Nah, seperti itulah aku kalau mencuci baju ya teman-teman, dan itu sangat efektif untuk menghilangkan noda-noda yang membandel. Jadi kalau kita mencuci baju hanya menggunakan air biasa, itu selain menghilangkan najis-najis yang ada di baju, itu juga dapat menghilangkan noda-noda yang membandel di baju ya teman-teman. Jadi ketahuan nih baju kita itu sekumel apa, itu ketahuan kalau kita tanpa sabun dulu ya teman-teman dalam mencucinya, jadi hanya menggunakan air biasa saja. Nah, tadi di bagian mesin cuci lagi nyuci belum selesai dan aku tinggal untuk nyuci piring, dan nyuci piringnya juga udah selesai. Ini aku lanjut ke pekerjaan yang lainnya, yaitu di bagian ruang tamu. Jadi seperti itulah ya teman-teman tips supaya kita dalam hal beberes rumahnya itu supaya cepat selesai. Jadi ini merupakan salah satu tips yang sangat bermanfaat banget, dan ini merupakan tips yang sangat sederhana banget. Jadi semenjak aku menjadi seorang ibu rumah tangga, kalau suami itu udah berangkat kerja, anak-anak masih pada tidur, aku tuh suka bingung ya teman-teman, di pagi hari di rumah kontrakan aku ini mau ngapain. Makanya aku alhamdulillah punya inspirasi untuk bikin konten YouTube, dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus kemarin YouTube memberikan kepercayaan kepada aku untuk menjadi partner YouTube. Nah, ini aku balik dulu ya teman-teman ke video ini, aku balik lagi ke
mesin cuci. Nah ini keadaan baju aku kotornya kelihatan banget ya teman-teman, dan ini langsung aku buang aja airnya. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau airnya sudah terbuang, sudah habis airnya, baru aku isi ulang air lagi, baru nanti aku tambahkan deterjen. Nah seperti itulah aku kalau nyuci baju teman-teman. Dan ini cucian bajunya aku tinggal dulu, ini aku balik lagi ke depan ya teman-teman. Nah tadi aku ada sedikit cerita kalau aku itu alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh YouTube untuk menjadi partner YouTube, dan itu aku dapat notifikasinya itu sekitar tanggal 17 Agustus kemarin. Jadi pas bertepatan banget sama kemerdekaan Republik Indonesia itu aku dimonetisasi alhamdulillah. Cuman perjuangan aku belum selesai ya teman-teman. Aku tuh harus mengumpulkan $10 pertama. Semoga cepat terkumpul $10 pertamanya. Alhamdulillah semenjak aku membangun channel ini banyak teman-teman yang suka, dan akhirnya aku diberikan kepercayaan untuk bergabung di partner YouTube. Dan karena aku udah diberikan kepercayaan untuk menjadi partner YouTube, aku tuh lebih semangat teman-teman untuk membuat video. Nah ini balik lagi ke video ini tuh sekitar jam setengah 7 pagi atau jam 7 pagi, aku tuh lupa. Ini aku kegiatannya di pagi hari, jadi bener-bener aku beberesnya itu di saat anak-anak itu masih pada tidur ya teman-teman. Jadi yang namanya pekerjaan berumah tangga itu perintilannya sangat banyak. Jadi apalagi kalau aku tuh punya anak 3, jadi usahakan dalam hal beberes rumahnya itu dilakukan di pagi hari, jadi supaya cepat selesai. Nah ini airnya tadi kan udah dibuang ya, dan ini udah habis airnya. Dan ini air pembuangan ataupun tombol pembuangan airnya ini aku tutup dulu, baru aku nyalakan keran lagi untuk mengisi air di mesin cuci. Dan ini sambil nunggu penuh aku beberes lagi ya teman-teman. Nah begitulah kalau aku beberes rumahnya, pokoknya sambil menyambi, pokoknya biar cepat selesai set. Jadi begitulah tips sederhananya supaya hal dalam beberes rumahnya itu cepat selesai teman-teman. Jadi 2-3 pekerjaan itu bisa langsung dikerjain bersamaan. Begitulah teman-teman hebatnya seorang ibu rumah tangga, seorang wanita dalam hal beberes rumah itu bukan hanya satu dipegang, jadi 2-3 pekerjaan itu langsung dipegang teman-teman. Kita itu hebat ya teman-teman, luar biasa. Pokoknya kita sebagai rumah tangga itu harus pintar-pintar mengatur jadwal beberes rumah ataupun memberikan waktu dalam hal beberes rumah supaya beberes rumahnya itu cepat selesai, karena pekerjaan rumah tangga itu banyak banget ya teman-teman perintilannya, yaitu yang kadang itu membuat kita tuh kadang males banget untuk memulainya. Tapi kalau kita itu misal udah males tapi dipaksain untuk memegang satu pekerjaan aja, dijamin pekerjaan yang lainnya itu pasti kita semangat untuk melakukannya. Jadi kayak udah ada permulaan gitu dalam hal beberes. Jadi pekerjaan yang lain itu kita lebih semangat untuk beberesnya ya teman-teman. Nah ini aku beberes di bagian kamar dulu, karena ini berantakan banget di atas kulkas, ini mau aku susunin aja ya teman-teman. Nah di sini tuh ada paketan aku belum aku buka, terus ini ada alat nebulizer anak aku. Jadi anak aku hari ini tuh lagi sakit teman-teman, jadi kayak bapil. Terus kemarin pas pemeriksaan ke dokter itu dia di paru-parunya lumayan berlendir dahaknya, terus aku uap sendiri. Nah ini aku balik dulu ke mesin cuci. Nah ini air di mesin cucinya udah penuh. Nah seperti ini airnya itu jadinya bersih ya teman-teman. Kalau kita udah membilas bajunya, yang pertama itu menggunakan air biasa, dan ini tinggal ditambahkan deterjen aja. Dan biasanya aku memutar timer untuk mencuci bajunya itu sekitar 30 menit teman-teman. Dan ini efektif banget untuk memaksimalkan dalam menghilangkan noda-noda di baju. Jadi kalau mencuci baju seperti ini, mesin cuci itu berputar sekitar beberapa menit, habis itu dan nanti timernya berhenti sendiri. Jadi seolah-olah kayak mencuci, merendam. Nah seperti itu teman-teman teknik yang aku lakukan. Jadi supaya bajunya itu bersih maksimal. Dan bila mencuci bajunya udah selesai, itu nanti tinggal dibuang aja airnya. Habis itu bajunya kita press ke bagian mesin pengering, dan setelah itu kita balikan ke tabung pencuci, dan itu kita bilas terakhir ya teman-teman. Jadi bilasan terakhir itu ya hanya air biasa, dan setelah itu kita putar hanya sekitar 10 menit aja, dan setelah itu buang airnya dan dikeringkan lagi. Dan begitulah ya teman-teman kalau aku mencuci baju supaya bajunya itu bersih maksimal. Nah ini balik lagi ke video, ini aku beberesnya di bagian kamar.
Nah ini di kamar aku, tempat tidurnya itu merupakan ranjang tingkat ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang sering datang ke channel aku pasti udah sering ngeliat kalau kamar aku itu di kamarnya ada ranjang tingkatnya. Jadi untuk bagian ranjang di bagian atas itu adalah tempat tidur anak aku yang pertama, dan yang ranjang kedua itu buat tempat tidur aku sama suami sama kedua anak balita aku. Nah itu tadi pas di video ada anak aku lagi tidurnya di pinggir ranjang. Jadi itu yang namanya anak kalau tidur itu kayak lasak ya teman-teman, pecicilan, tidurnya itu muter-muter sampai ke bawah. Maksud aku kayak dia merosot gitu, nggak tahu gimana tidurnya kok kayak gitu banget, kayak muter kayak jarum jam. Itu kemarin pas hari apa itu aku lupa, dia tuh jatuh teman-teman. Sekali itu dia jatuh pas malam, tapi untungnya dia nggak nangis. Jadi pas dia jatuh, dia itu keadaannya itu nyangkut di dalam selimut gitu. Dibilang nyangkut ya nggak nyangkut juga, tetap sampai dasar, cuman karena dia kebalut selimut akhirnya pas jatuh itu nggak yang langsung blek gitu jatuh gitu, enggak teman-teman. Jadi kayak ada pemberatnya sedikit di dalam selimut gitu. Jadi dia pas jatuh itu nggak bener-bener nggak nangis, cuman kayak ngerengek kaget gitu. Tapi itu pun sambil merem, dan akhirnya pas dia jatuh itu aku kayak kaget, shock, dia jatuh langsung aku angkat ke tempat tidur. Aku takutnya kepalanya kenapa-napa, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa teman-teman, karena dia emang pas jatuhnya itu nyangkut di selimutnya, selimut bed cover yang aku gunakan. Dan itu baru pertama kali terjadi dia jatuh dari ranjang tempat tidur. Itu ranjangnya lumayan tinggi loh teman-teman. Itu kalau aku berdiri aja ranjangnya itu setinggi pinggang aku kurang lebih. Jadi lumayan tinggi ya teman-teman untuk ranjang tempat tidurnya. Dan itu kalau jatuh lumayan sakit juga teman-teman. Nah, balik lagi ke video. Ini kan tadi beberes rumahnya, di bagian kamar udah selesai. Tadi aku juga udah menanak nasi, udah aku taruh di langsung pengukusan nasi, dan itu bisa aku tinggal. Dan tadi juga aku udah nyapu, dan ini aku lanjut untuk mengepel. Nah biasanya tuh aku kalau ngepel di bagian dapur dulu, baru ke kamar, baru ke bagian ruang tamu. Nah enaknya kalau tinggal di rumah kontrakan 3 petak itu ruangannya terbatas, dan dalam hal beberes rumah kayak ngepel, nyapu itu cepet banget aku kerjain ya teman-teman. Dan pekerjaan itu cepet banget selesai karena emang lantainya itu nggak luas. Jadi dalam hal beberes rumah kayak ngepel itu aku bisa mengerjakannya secara cepat. Nah begitulah ya teman-teman, namanya ibu rumah tangga itu dengan segudang aktivitas. Pokoknya kalau kita punya anak lebih dari 2, usahakan kalau beberes rumahnya itu di pagi hari supaya cepat selesai, dan manfaatkan beberes rumahnya itu di saat anak-anak itu lagi tidur. Kalau bisa pas subuh ataupun sekitar jam 6 itu kan anak belum bangun ya teman-teman, itu bisa kita manfaatin untuk beberes rumah. Nah terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.